Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Fenomena stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Kurangnya asupan vitamin dan mineral yang tepat dari waktu ke waktu. Sehingga riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan fakta mengejutkan. Mengukur sampel dan dilakukan sekali dalam 5 tahun, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan pengukuran. Saya sangat sedih kok ada anak-anak Papua yang hidup di Papua. Saya tuh sampai kadang tuh jatuh air mata. Stunting menjadi masalah yang cukup serius yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2020, sebesar 149,2 juta anak mengalami stunting dan 45,4 juta anak dengan kondisi tubuh yang tergolong kurus. Padahal, pemerintah memiliki target untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024. Sejalan dengan panduan WHO yang menetapkan standar prevalensi stunting suatu negara seharusnya berada di bawah 20%. Nah, kira-kira stunting itu apa sih? Jadi, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tingginya badannya berada di bawah standar. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dengan optimal. Hal ini juga dapat terjadi karena kekurangan asupan makanan yang mengandung nutrisi. Mulai dari periode kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan anak. Tetapi, ternyata penyebab stunting tidak hanya sampai situ saja, teman-teman. Kasus stunting juga dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan mikrobiota dalam usus yang berperan penting dalam proses pencernaan dan juga penyerapan zat gizi. Meninjau dari permasalahan tersebut, kami berbangga memperkenalkan produk es krim Soguri yang berbasis pangan lokal berupa susu soya, gula sorghum, umbi porang, dan juga dadih. Produk ini sebagai inovasi makanan sehat yang rendah kalori, rendah akan indeks glikemik, tinggi akan serat dan protein, dan juga cocok dikonsumsi berbagai kalangan karena pemilihan bahan dasar yang bebas laktosa dan kandungan gizi yang cukup lengkap menjadi salah satu keunggulan dari es krim Soguri. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan kombinasi simbiotik antara umbi porang dan juga dadih yang dapat memberi respon positif terhadap kualitas imun, sistem cerna, dan kemampuan mikrobiota dalam penyerapan zat gizi pada anak-anak. Dengan adanya produk es krim Soguri ini, kami harap dapat menjadi preventif dan mengurangi resiko stunting, mendukung program SDGs poin kedua dan 3, memberi informasi studi literatur, menyediakan produk makanan berbasis pangan lokal, dan juga mendukung kegiatan dan penguatan perekonomian di Indonesia. Kira-kira apa saja sih manfaat dari susu soya? Jadi, 2 gelas susu soya dapat mencukupi sekitar 30% kebutuhan protein harian. Kandungan karbohidrat dan lemaknya pun juga dapat memenuhi kebutuhan energi pada ibu yang sedang menyusui. Selain itu, ada kandungan genistein yang merupakan zat kimia yang dapat melawan sel kanker. Nah, yang terakhir tentunya juga aman untuk dikonsumsi oleh individu yang intoleran terhadap laktosa. Sorghum dapat mengurangi kadar glukosa darah melalui efek hipoglikemik. Selain itu juga dapat mengendalikan HbA1c. Indeks glikemiknya juga rendah, yaitu hanya sekitar 43. Kemudian kandungan pati resisten dan juga oligosakarida juga sebagai sumber prebiotik bakteri di usus besar dalam proses fermentasi.
Nah, dadi juga kaya manfaat teman-teman. Dadi atau Lactobacillus dat13 merupakan probiotik yang efisien dalam menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya di saluran pencernaan. Selain itu, juga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam indeks massa tubuh. Dadih ini memiliki peluang penggunaannya sebagai pangan fungsional dan juga sebagai sumber nutrisi bagi bakteri baik seperti bakteri asam laktat. Kandungan glukomanan dalam porang sebagai prebiotik jenis oligosakarida yang tidak dicerna atau NDOS. Kandungan ini merangsang pertumbuhan mikroba dan meningkatkan keseimbangan dalam proses pencernaan. Selain itu, porang juga alternatif sebagai sumber zat gizi bagi bayi atau anak. Nah, dengan adanya porang dapat membantu mencukupi kebutuhan protein dan kalsium yang berpotensi mengurangi resiko stunting pada anak. Mikroenkapsulasi digunakan untuk melindungi simbiotik dari kondisi lingkungan eksternal yang dapat merusak keberlangsungan hidup dan kinerja optimal. Selain itu, jelatang dan kemampuannya dalam menyerap air yang tinggi sebagai pembawa atau matriks ke saluran cerna. Dengan adanya mikroenkapsulasi dapat mendukung kesehatan usus dengan pendekatan yang inovatif dan juga berkelanjutan. Mikroenkapsulasi sendiri juga fleksibilitasnya cukup tinggi teman-teman dan dapat digunakan untuk berbagai jenis hidrokoloid serta mikroorganisme probiotik. Pembuatan produk ini meliputi dari beberapa tahap. Yang pertama dilakukan pengisolasian probiotik Lactobacillus plantarum dat13 yang selanjutnya akan dienkapsulasi bersama prebiotik hidrogel glukomanan porang. Bahan-bahan es krim seperti susu soya, gula sorghum, dan emulsifier dihomogenisasi kemudian didinginkan selama 4 jam pada suhu 5 derajat Celcius. Hasil enkapsulasi simbiotik akan diinokulasi ke dalam campuran es krim, kemudian diinkubasi selama 4 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, menyimpan es krim pada suhu negatif 28 derajat Celcius hingga mengalami perubahan tekstur. Yang pertama, strength. Meliputi mengangkat bahan dasar pangan lokal, kandungan nutrisi tinggi dan beragam, bentuk produknya menarik dan populer, serta dapat dikonsumsi oleh berbagai golongan. Yang kedua, weakness. Produk es krim mudah meleleh dan harus disimpan dalam lemari pendingin. Yang ketiga, opportunity. Daya tarik masyarakat dengan produk es krim serta pasar dari produk es krim ini akan cukup luas. Dan yang keempat, threat. Adanya persaingan dengan inovasi produk lain, serta jika adanya ketidakstabilan ekonomi dapat berpengaruh pada harga bahan baku. Wah, gimana teman-teman? Menarik banget kan? Es krim Soguri, solusi tepat pencegahan stunting berbasis mikrobiota saluran cerna. Soguri pilihanku untuk Indonesia maju.